Halo guys, balik lagi bareng gua El Rider. Ngomongin motor dengan cara yang santai, jelas, dan bikin kamu pede di jalan. Hari ini kita bakal bahas satu motor legendaris yang udah ada lebih dari 70 tahun. Motor yang bukan cuma alat transportasi, tapi udah jadi ikon budaya, ikon gaya hidup, bahkan ikon cinta-cintaan di film klasik. Yes, kita bakal ngomongin Vespa. Kalau ngomongin Vespa, biasanya ada dua kubu. Ada kubu pecinta Vespa yang bilang naik Vespa itu soal jiwa bro. Dan kubu bukan pecinta Vespa yang suka nyeletuk. Nggak mau itu bro. Tapi terlepas dari pro kontra itu, nggak bisa dipungkiri, Vespa itu motor yang punya sejarah panjang dan pengaruh gede di dunia otomotif. Jadi, yuk kita ulik cerita lengkapnya dari lahir di Italia, mendunia, masuk ke Indonesia, sampai jadi budaya unik yang cuma ada di sini. Oke, sebelum kita mulai, kita setel dulu intronya guys. Cerita ini dimulai di Italia tahun 1940. Saat itu, Perang Dunia Kedua baru saja selesai. Eropa porak-poranda. Industri otomotif dan penerbangan juga ikut hancur. Ada satu perusahaan besar namanya Piaggio. Sebelum perang, Piaggio ini spesialis bikin pesawat terbang. Tapi setelah perang, pasar pesawat hancur. Mau terus bikin pesawat, kayaknya gak laku deh. Enrico Piaggio, si bos besar, mikir dia, orang-orang butuh transportasi murah, simple, dan bisa dipakai sehari-hari. Kalau mobil terlalu mahal, sepeda motor ribet, kenapa nggak bikin sesuatu yang baru? Akhirnya, Enrico gandeng seorang insinyur bernama Corradino de Ascanio. Lucunya, Corradino ini sebenarnya benci banget sama motor. Katanya motor itu berat, susah dikendarai, bikin celana kotor kena rantai dan oli. Karena itulah, desain yang dia bikin justru unik. Scania pengen motor yang mudah dinaikin, makanya dibuat step throw. Tinggal naik, nggak usah ngangkat kaki tinggi. Lalu nggak bikin kotor, lantai ditutup oleh bodi. Ringan dan praktis, rodanya kecil biar gesit. Maka tahun 1946 lahirlah motor kecil bernama Vespa 98. Kenapa dinamain Vespa? Waktu itu ada yang nyeletuk, sembra una Vespa, alias mirip tawon. Karena bentuknya ramping, bagian pinggang melar, dan suara mesinnya dengung kayak tawon. Dan boom, lahirlah Vespa. Vespa langsung meledak di Italia. Dalam waktu singkat, Piaggio udah jualan ratusan ribu unit. Tapi yang bikin Vespa jadi global superstar adalah film Hollywood, yaitu film Roman Holidays tahun 1953. Dibintangi Audrey Hepburn dan Gregory Peck. Ada adegan naik Vespa keliling Roma. Hasilnya, seluruh dunia langsung jatuh cinta. Bayangin aja, orang dari Amerika sampai Jepang tiba-tiba pengen beli motor kecil Italia ini gara-gara film romantis itu. Di Inggris, Vespa malah jadi ikon subkultur. Anak muda mod. Anak mod ini gayanya rapi banget. Jas, dasi, sepatu kinclong, rambut klimis, dan motor mereka tentu saja Vespa dengan spion segambreng. Kadang sampai kayak toko kaca berjalan. Buat mereka, Vespa bukan cuma kendaraan, tapi simbol status sosial dan gaya hidup. Vespa pun resmi jadi ikon kebebasan dan fashion di era 1950 sampai 60-an. Sekarang, kita pindah ke Indonesia.
Vespa mulai masuk ke tanah air sekitar tahun 1950-an. Awalnya lewat kedutaan dan importir. Di masa itu, punya Vespa tuh mewah banget. Kalau sekarang motor Jepang banyak di jalanan, dulu Vespa yang jadi primadona. Kenapa orang Indonesia suka Vespa? Yang pertama, mesinnya bandel, bisa dipakai bertahun-tahun. Yang kedua, multifungsi, bisa angkut barang banyak. Bahkan ada cerita tukang bakso pakai Vespa buat narik gerobak. Yang ketiga, tampilannya beda. Selain desainnya unik dibanding dengan motor Jepang yang terlalu kaku. Tahun 70 sampai 80-an, Vespa makin populer. Ada seri-seri legendaris kayak Vespa Super, Vespa Sprint, Vespa PX. Buat sebagian orang, Vespa itu simbol gaya hidup. Buat yang lain, Vespa itu motor kerja keras, bisa dipakai jualan, angkut barang, sampai touring antar kota. Masuk ke era 2000-an, banyak yang bilang Vespa bakal punah. Soalnya motor Jepang makin dominasi, lebih murah, lebih irit, dan suku cadangnya gampang dicari. Tapi ternyata Piaggio punya strategi cerdas. Mereka bikin Vespa modern. Desain klasik tetap dipertahankan, tapi mesinnya modern. Beberapa model populer seperti Vespa LX, Vespa Primavera, Vespa Sprint, Vespa GTS yang sebesar cocok buat touring jauh. Dan yang terbaru ada Vespa Electrica, motor listrik yang ramah lingkungan. Di Indonesia, Vespa modern sekarang jadi motor gaya hidup. Harganya lumayan tinggi sih, tapi buat pemiliknya itu bagian dari prestige. Naik Vespa sama dengan kelihatan elegan, nyeni, dan beda dari kebanyakan. Nah, ini yang bikin Vespa di Indonesia unik banget. Bukan cuma soal motor, tapi soal budaya yang lahir dari Vespa. Beberapa komunitas Vespa ada di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, pasti ada klub Vespa. Mereka sering touring bareng, jambore nasional, sampai kopdar rutin. Solidaritasnya tinggi banget. Kalau ada Vespa mogok di jalan, hampir pasti Vespa lain bakal berhenti ngebantuin mereka. Kalau nggak ngebenerin motornya, ya minimal ngasih uang lah untuk ke bengkel atau beli bensin. Dan juga ada fenomena khas di Indonesia, yaitu komunitas Vespa gembel. Ini biasanya Vespa tua, catnya udah pudar, ada yang ditempel stiker, ada yang penuh barang bawaan. Tapi hebatnya, motor ini bisa keliling ribuan kilometer. Buat anak Vespa gembel, hidup di jalan bareng motor itu pilihan hidup. Ada filosofinya nih, lebih baik mogok bareng-bareng daripada ngebut sendirian. Gokil. Lalu ada Vespa Extreme. Nah, apa ini? Komunitas ini levelnya beda lagi. Vespa Extreme biasanya dimodif liar. Ada yang rangkanya dipanjangin kayak bus, ada yang dipasang atap kayak beca, bahkan ada yang rodanya belasan. Udah kayak kaki 1000 atau tank. Kreatif gak? Banget. Aman? Kurang tahu juga sih, relatif ini. Tapi ya itulah seni Vespa di Indonesia.